Hai Taurus, selamat datang di bacaan asmara. Ini yang aku khususkan buat Taurus yang sudah berpasangan atau kamu sudah ada seseorang yang kamu fokuskan ya. Bacaan ini sifatnya umum, artinya menarik energi orang banyak. Jadi tidak akan mungkin cocok untuk kamu semua ya. Mungkin cocok banyak, mungkin cocok dikit-dikit atau tidak cocok sama sekali. Kamu bisa cek juga bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Siapa tahu ada yang lebih cocok ya. Tapi kalau tetap tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Oke, kartu pertama ada bear. Ada child, ada anak-anak, dan ada bear. Dia biasanya tentang sosok perlindungan yang melindungi. Ada mountain. Oke, turun sedikit. Ada tower. Ada ring. Oke, ada anak-anak, bisa ini tentang anak-anak ya, atau kamu membutuhkan sosok seorang pelindung ya, karena si beruang ini dia seperti seorang ibu yang melindungi ya. Tapi karena si beruang ini berada di sebelah tower, bisa saja si beruang ini seseorang, atau ini mungkin pasangan kamu, atau bahkan kamu sendiri ya. Seseorang yang dia memiliki jabatan di sebuah kantor atau instansi ya. Tetapi bisa saja punya anak atau sifatnya yang kekanak-kanakan ya. Si mountain biasanya tentang suatu obstacle atau tentang halangan. Halangan itu dari sosok seorang yang ini, si bear ini biasanya seorang cenderung kuat, dominan, tapi sebenarnya dia juga melindungi ya. Atau hubungan kamu dengan orang ini ya, karena di sini ada suatu komitmen, masih banyak halangannya. Mari kita lihat lagi. Oke, ada anchor, ada coven, ada crossroad, dan ada house. Sebenarnya dua kartu ini baik ya. Kartu ini belum tentu seorang anak mati, enggak seperti itu. Justru berakhirnya atau sifat kekanak-kanakan yang udah selesai gitu, maksudnya menjadi lebih dewasa, karena di sini juga ada bear, menjadi sosok yang lebih dewasa dari seorang anak menjadi seorang yang kuat dan melindungi, dan seorang dia bisa saja berkarisma ya, matang ya. Dan di sini ada kestabilan, artinya sebenarnya ketiga kartu ini walaupun ada peti mati tapi bagus sih sebenarnya ya, karena ini menandakan selesainya suatu fase di mana sifat-sifat yang kekanak-kanakan atau sifat-sifat yang mungkin ya hubungannya dengan misalnya kurang bisa mengatur emosi kayak gitu ya, menjadi lebih stabil, menjadi pribadi yang lebih stabil. Dan
Ya, sebenarnya di hubungan ini ada tantangan di sini. Ya, ada tantangan dan sebenarnya tantangan ini setelah selesainya suatu halangan ini, ya, sebenarnya ada peluang atau beberapa jalan yang di sini seperti sebuah pilihan, ya. Ada beberapa pilihan yang bisa kamu ambil gitu ya. Dan di kartu yang paling bawah ini juga sangat positif, yaitu memperlihatkan komitmen yang stabil gitu ya. Komitmen yang stabil yang bahkan mengarah pada karena di sini house ya, bisa keluarga, rumah tangga gitu ya. Jadi si Coven ini walaupun dia peti mati, tapi karena dia dikelilingi kartu-kartu yang lebih positif, maka artinya juga cukup positif ya. Kalau di sini mungkin ada kamu berurusan dengan sesosok yang sangat otoriter pada awalnya, tapi kemudian dia bisa berubah menjadi seorang family man yang atau seseorang ya, bukan hanya seorang pria ya, seseorang yang sangat melindungi dan mengayomi. Bisa saja jadi seorang ibu yang seorang wanita yang sangat mengayomi, sangat menjadi dalam keluarga dia bisa menjadi istri atau menjadi ibu yang sangat pandai ngurus rumah, pandai ngurus keluarga, atau dia adalah sesosok pria yang sangat bertanggung jawab dengan pasangannya dan keluarganya, karena di sini diperlihatkan dia bersama dengan anak-anak gitu ya. Nah, walaupun di sini ada suatu jalan bercabang yang sepertinya kadang-kadang ini diibaratkan sebagai suatu kebingungan untuk memilih ya, atau mungkin ini adalah arti positifnya, ada beberapa peluang atau beberapa jalan ya yang kalian dapatkan setelah kalian berkomitmen ya. Ada berbagai peluang dan ada jalan keluar. Jadi kalaupun di sini ada mountain ini seperti penghalang, tapi akhirnya ada jalan keluar di sini ya. Walaupun salah satunya kemungkinannya mengharuskan kalian untuk berpisah tempat misalnya ya. Salah satu harus keluar rumah untuk bekerja kayak gitu ya. Atau di sini juga memperlihatkan bahwa dia bekerja di sebuah kantor instansi atau bos di sebuah pemerintahan kayak gitu ya, kantor pemerintahan di perusahaan kayak gitu ya. Lihat dulu di kartu oracle untuk lebih jelasnya ya. Oke. Finance and career. Jadi finansial, karir ya, karir baik. Hubungannya dengan kantor, dengan jabatan ya. Oke. Hubungannya dengan pekerjaan ya. You deserve love. Oke. Jadi di sini ada seorang anak ya, yang biasanya melambangkan sikap innocent atau lugu, atau mungkin ini inner child kamu ya, yang membutuhkan perlindungan ya, yang membutuhkan perlindungan, kasih sayang, dekapan seperti itu. Dan mungkin kamu mendapatkan dari sesosok orang ini ya, dari orang ini kamu mendapatkan dari dia yang ternyata bisa menjadi pelindung buat kamu, menjadi orang yang memberikan rumah buat kamu ya, rasa aman, rasa dicintai seperti itu ya. Past life relationship. Oke. Orang ini mungkin bukan hanya berasal dari ya sudah terjalin dengan kamu di kehidupan yang lampau gitu ya.
Dan biasanya kalau hubungannya seperti ini, walaupun ada banyak kendala, pasti akan menemukan jalan, ya. Walaupun pada awalnya banyak sekali halangan, tapi pada akhirnya akan menemukan jalan juga. Walau kelihatannya pada awalnya sangat jauh, ya, dan tidak mungkin, tapi ya karena ini sudah merupakan pertautan sejak kehidupan lampau, jadi ya akan berakhir dalam sebuah keluarga itu, ya. Oke. Healing family issue. Oke, ada 2. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type. Jadi mungkin dia ini, ya, sekali lagi hubungan past life, ya, hubungan dari past life. Jadi dia itu soulmate kamu, tapi mungkin penampakannya dia tidak sesuai dengan tipe kamu, ya, tidak sesuai dengan tipe kamu, ya. Dan tadi keluarga, healing family issue, ya, ini berkaitan dengan trauma biasanya, ya, berkaitan dengan trauma apa ketika kamu kecil atau ketika dia kecil, ya. Salah satunya adalah membutuhkan perlindungan, rasa aman, ya. Mungkin ini saatnya perlu healing, ya. Healingnya dengan apa, ya? Forgive your parents di sini, ya, memaafkan apa yang, ya, memaafkan mungkin orang tua kita memiliki pola asuh yang salah, yang membuat trauma, ya, atau perasaan sakit saat ini, ya, kita perlu melepaskan dan memaafkannya. Karena dengan memaafkan ini akan berpengaruh pada hubungan kamu dengan dia, ya. Karena ketika kamu sudah memaafkan apa yang telah terjadi, trauma-trauma kamu sembuh, kamu menjadi lebih sehat, kamu bisa menjalin relasi yang sehat dengan dia. Relasi yang sehat, yang saling memberi dan menerima, ya. Jadi bukan melulu kamu menggantungkan diri pada dia, ya, tidak selalu kamu menggantungkan diri pada dia, tetapi kamu dan dia bisa memiliki hubungan yang setara, yang saling memberi, saling menerima. Dan itu menjadi fondasi yang kuat. Kalau mau hubungan ini langgeng, ya, langgeng, maka harus ada fondasi yang kuat. Fondasinya adalah apa, ya? Satu, di sini adalah sembuhkan dulu. Sembuhkan luka-luka, baik kamu maupun dia. Menerima, ya, menerima bahwa soulmate kamu mungkin tidak seperti yang kamu persis tipe yang kamu harapkan. Mungkin kamu pun juga tidak persis seperti tipe yang diharapkan. Artinya ada kerelaan untuk menerima pasangan kita apa adanya di sini, ya. Ini adalah background. Mungkin kamu ketemu dengan dia di kantor, ya, di pekerjaan, atau ini adalah sesuatu yang perlu dibenahi untuk saat ini, ya, karir dan keuangan, ya. Untuk membuat hubungan ini lebih kuat, ya, salah satunya adalah membangun karir dan keuangan yang lebih kuat juga. Oke, itu aja untuk kalian Taurus, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu ingin dibacakan secara personal supaya lebih akurat dan lebih resonate untuk kamu, khusus menarik energi untuk kamu aja, silakan kamu personal reading yang berbayar. Detailnya ada di description box, oke? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.